Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ananda Safitri. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memimpin presentasi dan diskusi pada pagi ini tentang partai politik. Sebelum kita memasuki tahapan penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 8. Yang pertama, Ahmad Firmansyah Harahap. Kedua, Angelica. Ketiga, Lutfi Ananda Safitri. Keempat, Triananda. Dan yang kelima, Sarah Elizabeth Lubis. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian partai politik. Menurut Meriam Budiarjo, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Menurut Edmund Burke, partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui. Menurut Lapa Lombara dan Anderson, partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir dalam pemilihan umum dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas. Adapun menurut Sigmund Newman, partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut R.H. Soltow, partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Selanjutnya, peranan partai politik. Yang pertama, sebagai komunikasi politik. Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Maksudnya yaitu untuk menampung informasi dari masyarakat dan disampaikan kepada pihak penguasa, ataupun sebaliknya. Informasi itu berupa aspirasi dan tuntutan dari masyarakat. Yang kedua, sarana artikulasi dan agregasi kepentingan. Partai politik mempunyai fungsi menyalurkan agregasi kepentingan. Proses untuk menyalurkan pendapat berupa dukungan ataupun tuntutan disebut artikulasi kepentingan. Yang ketiga, sarana sosialisasi. Sarana sosialisasi politik itu menyampaikan nilai-nilai politik yang berlaku. Partai politik harusnya mendidik masyarakat agar masyarakat mempunyai kesadaran atas hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. Proses ini disebut sosialisasi politik. 4. Rekrutmen politik. Partai politik menarik warga agar menjadi anggotanya, yang berarti dapat memperluas partisipasi warga dalam kehidupan berpolitik. Rekrutmen ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dari partai politik yang bersangkutan. Yang kelima, sebagai sarana pembuat kebijakan. Partai politik disebut sarana pembuat kebijakan apabila partai politik tersebut merupakan pemegang tampuk kekuasaan. Akan tetapi, jika ia berkedudukan sebagai partai oposisi, ia tidak bisa menjadi pembuat kebijakan. Yang keenam, pengatur konflik. Di negara demokrasi seperti negara kita ini, perbedaan pendapat sering menimbulkan konflik dan pertentangan. Dalam hubungan ini, partai politik berfungsi sebagai pengatur konflik dan mencari konsensus. Yang ketujuh, merumuskan program politik dan opini publik.
Program politik didefinisikan sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu-isu nasional, baik langsung maupun tidak langsung. Program politik ini dapat mencuri perhatian dan mempengaruhi publik secara luas. Kedelapan, integrasi sosial dalam politik. Sebagai suatu organisasi, partai politik memfasilitasi integrasi kolektif sosial. Partai politik tersusun dari individu dan grup sosial yang masing-masing memiliki karakteristik, kepentingan, dan tujuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tujuan dari partai politik telah tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, tepatnya di bab 5 pasal 10 mengenai tujuan dan fungsi dari partai politik. Tujuan partai politik terbagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan partai politik secara umum yaitu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, tujuan partai politik secara khusus, yaitu meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan. Kemudian memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, fungsi dari partai politik. Fungsi dari partai politik juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, tepatnya di bab 5 pasal 11. Proses pembentukan partai politik. Menurut Ramlan Surbakti, terdapat 3 teori yang menjelaskan proses pembentukan partai politik. Pertama, teori kelembagaan, yang melihat ada hubungan antara parlemen, awal dan timbulnya partai politik, mengatakan bahwa partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen yang ditentukan berdasarkan pengangkatan untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik terbentuk dan menjalankan fungsi, kemudian muncul partai politik lain yang dibentuk oleh kalangan masyarakat. Partai politik yang terakhir biasanya dibentuk oleh kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik. Berdasarkan penilaian bahwa partai politik yang dibentuk pemerintah tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka. Melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis dan ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Teori ini menjelaskan bahwa manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana, ini menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan seperti pertambahan penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan-harapan baru, dan meluasnya gerakan-gerakan populis. Definisi ideologi politik. Ideologi adalah bagian dari kekuatan kompleks yang berusaha mempertahankan atau menggantikan struktur politik. Ideologi politik adalah alat atau cara untuk mendapatkan kekuasaan atau menurut istilah Anthony Doms, mendapatkan suara. Ideologi politik tidak ubahnya ideologi sosial. Ideologi politik termanifestasikan dalam institusi politik, sehingga ideologi politik merupakan suatu bentuk yang merupakan gabungan dari aspirasi para anggota yang menyusun institusi politik bersangkutan. Menurut McCloskey 1964 mendefinisikan ideologi politik sebagai kesatuan sistem yang terintegrasi dan memiliki konsistensi untuk memberikan landasan logis bagi pengguna kekuasaan. Tidak hanya itu, ideologi politik juga sangat berperan dalam memaknai berbagai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Ideologi politik juga dapat berperan sebagai jembatan atau penghubung antara dunia politik dengan bidang lain, seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keadilan, budaya, dan mempertahankan keamanan. Menurut Gazette
1973, ideologi politik dari perspektif sosiologi adalah visualisasi kenyataan sosial yang sekaligus membangkitkan kesadaran sosial. Isu-isu politik partai politik menurut definisi ini sebaiknya mencerminkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, sekalipun mampu menyadarkan publik agar adanya persoalan mendasar yang dialami bangsa dan negara. Sedangkan Sartori melihat ideologi politik yang sebuah dogma atau doktrin. Kebijakan partai politik. Ideologi politik itu tercermin di dalam kebijakan partai politik, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tetapi ideologi politik itu untuk sementara ini dilakukan dengan cara internal, misalnya dalam penyusunan sistem reward dan punishment partai politik. Kebijakan partai politik juga memberikan penghargaan pada partai yang berprestasi. Tetapi ada juga perbedaan mendasar yang menyangkut adanya arah kebijakan partai politik yang sangat jelas, ditentukan oleh ideologi politik yang dianut oleh masing-masing partai politik. Program-program yang diajukan oleh partai politik itu lebih cenderung dalam meningkatkan pajak, distribusi pendapatan, dan meningkatkan campur tangan pemerintah, serta adanya sektor ekonomi. Kebijakan partai politik ada juga permasalahan bangsa yang menjadikan tolak ukur yang penting dalam implementasi ideologi partai dan mengikuti ideologi politik yang berlaku di dalam partai politik yang bersangkutan. Misalnya ada ideologi partai, ia termasuk di dalam pembangunan kaderisasi, maka yang harus dilakukannya adalah yaitu menanamkan semangat membangun di segala aspek kehidupan. Selanjutnya tentang platform atau program-program partai politik. Salah satu materialisme ideologi adalah platform partai politik. Hal itu berkaitan dengan panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap permasalahan-permasalahan bangsa dan negara. Hal itu berkaitan dengan program kerja dan isu politik. Platform suatu partai juga dapat disebut sebagai semangat dan komitmen dalam memberikan kontribusi terhadap permasalahan bangsa dan negara. Tetapi selain itu, ia juga terkait dengan hal-hal yang bersifat fundamental dan menjadi prioritas dalam perjuangan politik. Itu juga berkaitan dengan tujuan dan prinsip dasar partai politik yang bersangkutan. Misalnya ada PKS. PKS menjadikan asas Islam itu sebagai asas partai, dan ada juga PJS. Nah, PJS itu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Ada Partai Demokrat. Partai Demokrat itu adalah partai yang mewujudkan suatu partisipasi rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan yang modern dan berjiwa nasionalis, religius, dan dalam rangka membangun Indonesia baru yang damai, demokratis, dan sejahtera. Nah, sedangkan terkait dengan isu politik harus berangkat dari permasalahan yang ada dalam masyarakat. Isu politik merupakan topik dan bahasan yang mencerminkan isu-isu terkini yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Konsekuensinya, logisnya, partai politik itu harus terus-menerus mengupdate suatu data dan informasi tentang kondisi yang dihadapi masyarakat. Partai politik diharapkan berperan aktif dalam menganalisis berbagai permasalahan aktual yang terjadi di suatu masyarakat dan memberikan solusi alternatif atau menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan dihadapi oleh masyarakat. Ideologi sebagai identitas partai politik. Ideologi politik juga dapat digunakan sebagai identitas karakteristik suatu partai politik, sehingga semua orang, terutama para pemilih yang berhak memberikan suara, dapat dengan mudah membedakannya dengan partai politik lain. Dalam kaitan ini, ideologi politik adalah basis sistem nilai dan paham yang menjelaskan mengapa suatu partai politik harus ada.
Ideologi politik sebagai identitas partai politik juga dalam rangka membantu pemilih untuk menentukan sikap politik atau keberpihakan mereka terhadap suatu partai politik. Memang cara pemilih memberikan suara dalam pemilu merupakan suatu proses yang kompleks. Hal ini menjadi ribet apabila ketidakjelasan identitas masing-masing partai politik membuat masyarakat tidak bisa membedakan satu partai dengan partai lainnya. Ideologi politik partai juga sangat berpengaruh terhadap perilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya pada pemilihan umum. Misalnya pada pemilu tahun 2019, kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena memiliki ideologi politik nasionalis, demokrasi, dan sosialis, sehingga basis dukungan politiknya lebih berasal dari segmentasi masyarakat yang berideologi sosialis, terutama di Jawa Tengah. Sedangkan Partai Gerindra yang memperoleh dukungan politik yang signifikan pada urutan kedua juga menggunakan ideologi politik nasionalis, demokratis, dan sosialis yang berbasis pada pendukung lebih berorientasi pada masyarakat yang berideologi demokrasi dan sosialisasi. Yang kedua, visi dan misi partai politik. Partai politik yang didirikan untuk memfasilitasi kepentingan politik suatu kelompok masyarakat sehingga memberikan kejelasan institusional atas perjuangan dan aspirasi mereka. Jadi, pendirian suatu partai politik didahului oleh visi yang jelas tentang mengapa partai politik dibentuk. Pernyataan visi ini juga terkait dengan nilai dan paham ideologi yang dianutnya serta memberikan landasan bagi perjuangannya. Sedangkan misi partai adalah tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang partai politik. Baiklah, saya Lutfi Ananda Safitri selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.